Coba deh pikirin, kita semua punya kan benda ini, sebuah kamera super canggih yang muat di saku. Tapi, jujur deh, seberapa sering sih hasil fotonya bener-bener bisa nangkap keajaiban yang kita lihat langsung? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng rahasia buat ngebuka semua potensi kamera ponsel kita. Pernah nggak sih kalian lagi di tempat yang keren banget, cahayanya pas, momennya juga dapet, terus kalian jepret, pas dilihat hasilnya, kok rasanya hampa ya? Keajaibannya kayak hilang gitu aja. Kalau pernah, tenang, kalian nggak sendirian. Nah, ini dia masalah yang umum banget. Foto yang kita ambil seringkali kerasa datar, rame nggak jelas, dan fokusnya tuh kemana-mana. Seperti yang dibilang sumber kita, hasilnya bisa kacau secara komposisi, dan itu benar-benar nyuri keindahan momen yang seharusnya kita simpan. Tapi gimana kalau saya bilang solusinya itu bukan di aplikasi filter terbaru atau beli ponsel yang lebih mahal? Solusinya itu udah ada di genggaman kalian, tersembunyi padahal ada di depan mata. Jadi, ini dia poin kuncinya. Fotografi yang hebat itu bukan soal alat, tapi soal cara pandang. Ini tuh sebuah keahlian, sebuah bahasa visual. Dan kayak keahlian lainnya, ini bisa banget dipelajari sama siapa aja, termasuk Anda. Dan ini dia nih, formula rahasianya. Ada 3 pilar sederhana buat ngubah foto biasa jadi cerita visual yang keren banget. Pertama, kuasai komposisi. Kedua, mainkan sudut pandang. Dan yang terakhir, puncaknya, ciptakan sebuah cerita. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, komposisi. Ini nih yang ngebedain jepretan asal-asalan sama karya foto yang bener-bener dipikirin. Anggap aja ini tata bahasanya fotografi. Aturan paling dasar tapi paling ampuh itu namanya rule of thirds atau aturan sepertiga. Lupakan kebiasaan naruh semua objek pas di tengah. Coba deh taruh titik fokusnya di salah satu persimpangan garis imajiner, dijamin foto kalian langsung kerasa lebih seimbang dan profesional. Tips simple, aktifin aja fitur grid di pengaturan kamera ponsel. Ini ngebantu banget buat ngelatih mata. Nah, coba lihat contoh ini. Dengan naruh rakitnya agak ke pinggir, mata kita jadi diajak jalan-jalan, nggak cuma diem di tengah. Kita jadi ngelihat rakitnya, terus ke pohon-pohon di belakang, lalu ke pantulan di air. Fotonya jadi kerasa lebih hidup dan seimbang kan? Teknik berikutnya, leading lines atau garis pemandu. Ini tuh kayak ngasih peta buat mata yang ngelihat foto kita. Kita manfaatin garis-garis yang udah ada di sana. Bisa jalan, pagar, atau bahkan sungai buat ngarahin perhatian orang langsung ke objek utama. Cara paling elegan buat bilang, lihat ke sini deh. Lihat deh betapa kuatnya teknik ini. Tiang-tiang ini kayak panah tak terlihat, yang maksa mata kita buat ngikutin jalur sampai ke subjek utamanya, sepeda di ujung sana. Simple banget, tapi jenius buat menciptakan ilusi kedalaman dan narik orang masuk ke dalam foto. Dan jangan kepatok sama garis lurus aja. Perhatiin deh gimana lengkungan bangku ini bikin alur visual yang alami, yang nuntun pandangan kita dengan anggun ke arah anak laki-laki itu. Ini bukti kalau garis pemandu tuh ada di mana-mana. Kita cuma perlu belajar buat ngelihatnya. Oke, jadi kita udah tahu nih gimana harus naruh subjeknya. Tapi gimana dengan posisi kita sebagai fotografer? Sekarang kita masuk ke pilar kedua, sudut pengambilan gambar. Soalnya, kadang cuma geser selangkah ke kiri atau sedikit jongkok, itu bisa mengubah segalanya. Ini mungkin kedengaran simple banget ya, tapi ini adalah dasar dari penceritaan visual. Kita milih orientasi yang paling pas buat nyeritain subjeknya. Mau nunjukin megahnya gedung pencakar langit? Ya vertikal. Mau nangkap luasnya pemandangan pantai pas matahari terbenam? Tentu aja horizontal. Nah, ini dia, momen ahanya. Objeknya sama, lokasinya sama. Di foto kiri, format vertikal bikin air terjun itu kelihatan tinggi dan megah banget. Di sebelah kanan, format horizontal malah menangkap suasana dan luasnya area di sekitar. Dua cerita yang beda banget, hanya dengan muter ponsel. Keren kan? Kalau ini adalah sudut default kita, eye level. Sudut ini bikin koneksi yang akrab dan jujur. Seolah-olah kita lagi ngobrol langsung sama subjeknya. Tapi ingat, jujur itu nggak selalu berarti yang paling dramatis. Ini adalah pilihan sadar buat nunjukin dunia apa adanya. Contohnya kayak foto ini, kita merasa setara dengan subjeknya, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, kita cuma diundang buat jadi pengamat dari momen ini. Nah, itulah kekuatan dari sudut pandang sejajar mata, menciptakan keintiman dan rasa terhubung. Jadi, kita udah ngobrolin soal penempatan subjek lewat komposisi dan cara kita motretnya lewat sudut. Nah, begitu kita mulai sadar ngegabungin kedua tata bahasa visual ini, kita nggak lagi sekedar ngambil gambar. Kita mulai menyusun sebuah cerita visual yang nggak akan terlupakan. Dan inilah inti dari semuanya.
Kemampuan untuk melihat, membingkai, dan menangkap momen dengan cara yang menarik, itulah kekuatan sejati kita. Ponsel di tangan kita hanyalah alat untuk mewujudkan visi itu. Jadi setiap kali kalian ngangkat ponsel sekarang, ini bukan lagi cuma buat dokumentasi, tapi ini adalah sebuah kesempatan untuk berkreasi. Pertanyaan terakhirnya simple, cerita apa yang bakal kalian potret selanjutnya?